Silakan. Gimana? Ya, isi pertemuannya Pak. Ya, terima kasih teman-teman media. Alhamdulillah kami baru saja selesai menerima audiensi dan menerima aspirasi dari saudara-saudara kita, teman-teman yang berusaha di sektor transportasi, jasa transportasi, yaitu ojek online. Di sini hadir Ketua Umum Asosiasi Ojek Online, Mas Gun, beserta dengan seluruh pengurus dari berbagai macam kelompok ojek online lah, menyampaikan aspirasi terkait mengenai isu pencabutan subsidi BBM bersubsidi untuk saudara-saudara kita yang berusaha di sektor jasa transportasi ojek. Itu terkait dengan itu. Dan saya harus sampaikan, saya selaku Menteri UMKM yang juga bergabung di dalam tim Satgas pembahasan BBM bersubsidi yang diketuai oleh Pak Bahlil Lahadalia, perlu saya luruskan bahwa dalam pembahasan rapat kita terakhir, saudara-saudara kita yang bergerak di sektor UMKM itu adalah yang tidak terkena dampak realokasi BBM bersubsidi. Jadi buat teman-teman saudara-saudara kita yang pengusaha-pengusaha UMKM itu di sektor mikro itu dan sektor yang kecil, kalau menengah itu berbeda, itu tidak dikeluarkan dalam kategori yang tidak mendapatkan BBM bersubsidi. Nah, mengingat saudara-saudara kita ojek online ini masuk dalam kategori usaha mikro, oleh karena itu saudara-saudara kita ini saya tegaskan sekali lagi, mereka tetap berhak mendapatkan alokasi BBM bersubsidi di dalam aktivitas keseharian mereka. Jadi itu tadi saya sudah sampaikan, dan saya pikir silakan dari Mas Gun responnya. Ya, terima kasih Pak Menteri. Jadi per hari ini, hari Jumat 6 Desember ini, kami mendapatkan penjelasan resmi dari pemerintah melalui Menteri UMKM, Bapak Aman Abdurrahman, bahwa ditegaskan ojek online tetap menerima subsidi BBM di seluruh Indonesia. Jadi kami juga sekaligus menghimbau kepada rekan-rekan kami seluruh ojek online yang ada di seluruh Indonesia ini, bahwa per hari ini pemerintah melalui Kementerian UMKM sudah menegaskan namanya pencabutan BBM subsidi bagi ojek online itu tidak ada, dan ojek online adalah penerima BBM bersubsidi karena ojek online ini masuk dalam klasifikasi sebagai UMKM dan sebagai supply chain atau rantai distribusinya dari UMKM juga. Jadi kami dari asosiasi juga menegaskan bahwa apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah ini sudah clear, sudah tidak ada lagi permasalahan antara ojek online dengan pihak pemerintah maupun pihak lainnya mengenai BBM bersubsidi. Kami mengucapkan terima kasih atas respon cepat dari pemerintah melalui Kementerian UMKM menjawab keresahan dari rekan-rekan kami ojek online seluruh Indonesia. Ini juga saya sampaikan bahwa kami ini pembantunya Pak Presiden. Amanah dari Pak Presiden itu kepada kami, terutama pembantu-pembantunya, menteri-menterinya, untuk memperhatikan sektor ekonomi masyarakat yang paling bawah. Artinya, kebijakan yang dilakukan oleh kami ini berdasarkan amanah dan perintah dari Pak Presiden untuk menjaga basis ekonomi yang paling bawah. Maka dari itu,
tentunya bagian dari untuk mengamankan perekonomian lapisan masyarakat di bawah, mengamankan dan memastikan sektor transportasi umum yang sekarang menjadi sebuah keniscayaan, di mana di Indonesia ini hampir seluruh masyarakat kita menggunakan jasa ojek online, tentunya wajib kita untuk amankan. Jangan sampai terganggu, karena pasti nanti akan terganggu rantai pasok, rantai supply, distribusi barang-barang yang memang digunakan oleh para pengusaha-pengusaha sektor mikro. Maka dari itu clear ya, dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada semua teman-teman media bahwa di sini kita sudah bertemu dengan saudara-saudara kita dan mereka tetap mendapatkan alokasi BBM bersubsidi. Namun memang sekarang yang sedang disiapkan oleh pemerintah adalah mekanisme untuk memverifikasi. Dulu nih, jadi saya harus clear juga supaya jangan sampai menjadi bias. Pengguna kendaraan bermotor roda 2 itu di Indonesia itu kurang lebih ada sekitar 120 jutaan. Bagi kendaraan bermotor di luar ojek online, ya tentunya kita tidak akan masukkan itu dalam kategori untuk bisa mendapatkan BBM bersubsidi. Nah, tetapi yang masuk dalam kategori untuk mendapatkan BBM bersubsidi adalah saudara-saudara kita yang menggunakan jasa, yang melakukan aktivitas sebagai berprofesi sebagai ojek online. Nah, ini yang lagi sedang kita verifikasi nih. Nah, langkah sementara habis ini kami dari Kementerian UMKM akan memanggil beberapa perusahaan-perusahaan operator, salah satunya Grab, nanti ada Gojek, lalu ada beberapa Maxim dan beberapa perusahaan-perusahaan operator ojek online. Kita akan panggil. Kita akan minta data-data saudara-saudara kita yang sebagai ojek online yang terdaftar. Nanti akan kita verifikasi dan kita akan panggil juga Pertamina dan kita konekkan datanya. Jadi supaya nanti di setiap SPBU bisa terverifikasi tuh mana yang ojek online, mana yang enggak. Nah ini saja Mbak. Jadi Mas, jadi tinggal di situ saja. Makanya tadi ada kita lagi exercise semuanya yang terbaik. Jadi itu ya yang ingin saya sampaikan. Dan yang terakhir, sebetulnya kata kuncinya kalau terkait bahan bakar bersubsidi ini, baik yang BBM maupun yang LPG, sebetulnya kata kuncinya adalah tepat sasaran. Isu besarnya yang sedang menjadi pembahasan dari pemerintah adalah tepat sasaran. Ingat sekali lagi, ini adalah BBM bersubsidi yang diperuntukkan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan ataupun yang tidak mampu, atau yang tadi berdasarkan kebijakan pemerintah diperlukan untuk menjaga keseimbangan rantai pasok ataupun supply chain distribusi barang-barang usaha mikro. Makanya itu yang sedang lagi direview oleh pemerintah, dan namun saya pikir itu biarkan itu menjadi next step-nya. Kita sekarang saya tegaskan bahwa alhamdulillah kita sudah bertemu dan kita doakan semoga saudara-saudara kita ini bisa terus berusaha untuk bekerja, untuk memenuhi kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari untuk anak keluarganya di rumah. Terima kasih. Ya ini kan yang lagi dibahas ini kan masalah BBM bersubsidi Mbak. Jadi mereka tetap mendapatkan alokasi BBM bersubsidi. Pak. Untuk Pertamina kita meyakini Pertamina sudah ada sistem namanya My Pertamina yang terkonek langsung hampir di semua SPBU-nya Pertamina, dan saya pikir ini mudah untuk melakukan verifikasi. Tapi itu biarkan nanti itu menjadi PR lanjutan kita, nanti kita yang akan menuntaskan itu Pak. Oh enggak, jadi kita fokusnya kepada ojek online. Tinggal nanti dilihat aja tuh plat kuning atau plat hitam.
Iya, tepatnya aja kalau yang roda 4. Iya, kalau berdasarkan aturan kan untuk roda 4 yang berhak mendapatkan adalah plat umum. Ya, kalau roda 4. Jadi bagi kami itu saya pikir itu ranahnya Kementerian Perhubungan, ranahnya Kementerian SDM. Yang menjadi ranahnya UMKM adalah memastikan keberadaan teman-teman ojek online tetap mendapatkan haknya. Apa tuh Pak? Ojek apa? Oh, ojek pangkalan. Itu nanti akan kita coba ini kan nanti Mas. Kita akan amankan terlebih dahulu itu semuanya akan kita bahas. Kenapa? Ya kalau dari sisi kami kalau dari sisi saya ya, dari sisi saya sejatinya tidak berhak mendapatkan karena masuk dalam kategori yang besar kan itu. Dan sekarang bisa bayangkan DP mobil kan gede Mbak. Jadi kalau kami sih fokus kepada teman-teman yang ojek online, yang roda 2. Kalau saya belum berani memastikan ya, tentunya nanti akan ada rapat lanjutan kami oleh Kementerian UMKM untuk menindaklanjuti itu. Cuman kalau berdasarkan pemetaan kita, estimasi sekitar 4 sampai 5 jutaan ojek online yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan rata-rata kan fokusnya di perkotaan kan, ojek online. Jadi sebetulnya no issue kalau masalah sinyal sih, nggak isu. Mama, arahan dari Pak Prabowo itu kapan sih Pak pembatasan BBM-nya? Subsidi kapan Pak diberlakukan Pak? Arahan Pak Prabowo ada nggak Pak? Kapan? Apanya? Pembatasan BBM ini kapan sih berlakunya Pak? Sedang masih dalam proses exercise kita. Apakah tahun depan berarti Pak ya? Tahun depan bisa? Menunggu proses exercise kita Mbak. Pak, untuk skemanya nanti ojol ini kalau masuk ke dalam skema subsidi barang atau mau di out? Apanya? Skema Skemanya seperti apa, saya belum bisa bicara. Makanya tadi saya bilang, ini masih dalam tahap exercise. Kita ada beberapa opsi, kalau nggak salah ada sekitar 4-5 opsi, yang tentunya itu sedang terus diverifikasi, direview oleh kita pemerintah. Namun yang terpenting bagi kami, kita ingin memastikan dulu bahwa supaya tidak ada polemik, yang memang kebetulan memang saudara-saudara kita yang betul-betul membutuhkan, jadi kita pastikan bahwa ojek online masuk dalam kategori UMKM yang tetap mendapatkan BBM subsidi. Pak, ini kan kalau misi pertalite kan pakai My Pertamina ya, berarti ntar ojek online akan diwajibkan atau didorong gitu nggak Pak untuk menggunakan My Pertamina? Saya pikir kan mereka juga dalam aktivitas keseharian sudah bekerja by sistem kan, sistem digital kan, jadi tinggal dikonekkan saja nanti mas sistem yang ada di operator dengan yang ada di Pertamina. Itu mudah itu, cepat kok itu. Segera nanti jam 3 saya panggil yang Grab, minggu depan kita panggil Gojek, dan beberapa kita panggil. Oke? Untuk yang sepeda motor yang dipakai sama pedagang pasar dan yang UMKM lainnya itu juga bakal masuk atau masih dibicarain lagi atau gimana? Nanti akan kita tidak lanjuti mas, menjadi isu selanjutnya untuk kita verifikasi semuanya. Ya itu mas, itu biarkan menjadi ranahnya Kementerian Perhubungan untuk memverifikasi itu apakah masuk dalam kategori yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi atau tidak. Tugas saya sebagai Menteri UMKM hanya ingin mengamankan dan memastikan yang masuk dalam kategori sektor UMKM itu kita jaga.